Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Mesulun Pratiwi dengan NIM 2012130053. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran PAI dengan materi kurban. Video interaktif pembelajaran PAI ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan mata kuliah Desain Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Aris Menendar MPD. Yuk, mari sama-sama kita simak videonya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah menu home dan terdapat beberapa pilihan dari materi-materi tentang kurban. Pada menu ini, kita dapat memilih ataupun mengulang kembali dan lebih mudah mencari materi yang diinginkan. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu ibadah kurban? Betul sekali teman-teman. Nah, jadi kurban berasal dari kata karuba yakrabu kurbanan yang berarti dekat atau mendekatkan diri. Dalam istilah syar'i, ibadah kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu dari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan sebagai bentuk syukur, meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, yang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa hukum berkurban? Jadi teman-teman, hukum berkurban itu rata-rata mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu secara finansial. Namun, ada juga yang berpendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu, yaitu mazhab Hanafi. Bagaimana dalil ibadah kurban? Dalil ibadah kurban terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan juga terdapat di dalam hadis yang berbunyi, barang siapa yang memiliki kelapangan harta dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu, apa saja sih ketentuan hewan kurban? Ada yang tahu, teman-teman? Jadi, teman-teman, terdapat jenis dan syarat hewan berkurban. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah hewan ternak. Yang pertama itu unta, minimal usia 5 tahun, dan sapi ataupun kerbau minimal usia 2 tahun, dan untuk kambing minimal usia 1 tahun, dan domba boleh di bawah 1 tahun asal gigi susu sudah tanggal. Dan untuk syarat hewan kurban, yang pertama itu sehat, tidak cacat, yang artinya tidak buta, tidak pincang, kurus, ataupun sakit. Yang kedua, cukup umur sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, milik pribadi, bukan hasil curian ataupun pinjaman. Jumlah orang dalam hewan kurban. Untuk satu kambing ataupun domba, hanya untuk 1 orang. Dan kalau untuk sapi ataupun unta, dapat untuk 7 orang. Bagaimana sih tata cara pelaksanaan kurban? Waktu pelaksanaan ibadah kurban itu dimulai setelah sholat Idul Adha dari tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Jika menyembelih sebelum sholat Idul Adha, kurban tidak sah dan dianggap sebagai sembelihan biasa. Untuk tempat dan pelaksanaannya dilakukan di tempat penyembelihan yang bersih dan layak. Yang kedua, penyembelih sebaiknya muslim, mengetahui tata cara penyembelihan syar'i. Dan yang terakhir itu dianjurkan orang yang berkurban ikut menyembelih ataupun menyaksikannya.
Nah, untuk tata cara penyembelihannya, yang pertama itu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kedua, membaca basmalah, Bismillahi Allahu Akbar. Yang ketiga, menyembelih dengan memotong 3 saluran tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Yang terakhir, tidak menyakiti ataupun menakut-nakuti hewan sebelum disembelih. Pembagian hewan kurban itu untuk daging dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sepertiga untuk pemilik kurban, yang kedua sepertiga untuk fakir miskin, dan yang terakhir sepertiga untuk dihadiahkan teman ataupun kerabat. Dan ingat, daging tidak boleh dijual termasuk kulitnya. Nah, jadi teman-teman, dari yang apa sudah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa ibadah kurban merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, selain mengandung nilai ibadah kurban, juga mengajarkan keikhlasan, kepedulian sosial, dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan yang sesuai syariat, mulai dari pemilihan hewan, waktu penyembelihan, hingga pembagian daging ibadah kurban menjadi sarana memperkuat tali persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.